Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Mairina, mahasiswa Pendidikan Dasar Universitas Negeri Padang dengan NIM 2012438. Pernahkah anak-anak ibu mengalami hal seperti yang ada pada gambar? Ya, kita akan mengalami hal-hal yang ada pada gambar seperti diare, muntah, demam, kram perut karena kita salah dalam memilih makanan. Adapun beberapa penyebab penyakit bawaan makanan diantaranya, yang pertama, penumpukan bahan kimia seperti penggunaan insektisida dan pestisida yang berlebihan dan penyuntikan hormon yang berlebihan. Yang kedua, penggunaan bahan kimia yang tidak tepat, seperti menggunakan boraks untuk membuat mie dan mengawetkan tahu menggunakan formalin. Yang ketiga, pengolahan makanan yang tidak tepat, seperti saat kita akan merebus atau memasak makanan atau saat kita hendak menyimpan buah-buahan. Penyebab berikutnya yaitu karena racun alami yang ada dalam bahan makanan tersebut dan karena adanya kandungan lain yang terdapat dalam bahan makanan seperti logam berat, besi, dan timbal. Jadi, penyakit bawaan makanan yaitu infeksi atau keracunan yang dihasilkan dari makanan yang terkontaminasi mikroorganisme hidup seperti bakteri, virus, parasit, atau racun. Penyakit bawaan makanan tersebut yaitu 1. Penyakit diabetes. Penyakit yang disebabkan karena glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak terserap oleh sel tubuh dengan baik, sehingga menimbulkan gangguan organ. Penyakit diabetes ini disebabkan karena pemilihan menu makanan yang salah sehingga mengganggu produksi insulin di dalam tubuh. Yang kedua, penyakit kolesterol tinggi. Kondisi di mana tingkat kolesterol dalam darah melampaui kadar normal sehingga dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan. Penyakit ini disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak seperti gulai, makanan-makanan yang bersantan. Oleh karena yang ketiga yaitu obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan. Oleh karena itu, hingga orang tersebut akan mengalami obesitas. Yang keempat yaitu penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyakit atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Oleh karena itu, kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Oleh karena itu, penyakit yang kelima yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, hindarilah mengkonsumsi makanan-makanan siap saji, seperti makanan junk food, karena makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang dapat memicu berbagai macam penyakit bawaan makanan seperti kolesterol, diabetes, stroke, tekanan darah tinggi, dan lain-lain.
Sekian dulu Jadi, video mulailah pembelajaran kita mencintai kali diri ini. Terima sendiri dengan kasih. menjaga Assalamualaikum kebersihan warahmatullahi asupan wabarakatuh. makanan yang akan kita Sekian konsumsi. dulu video Jangan pembelajaran mudah kita tergoda kali dengan ini. makanan Terima cepat kasih. saji, Assalamualaikum makanan dengan warahmatullahi tampilan yang wabarakatuh. menarik, karena Sekian tidak dulu selalu video yang bagus pembelajaran kita kali tampilannya, ini. isinya juga Terima kasih. bagus. Jadilah Assalamualaikum generasi yang bijak warahmatullahi wabarakatuh. dalam memilih dan mengkonsumsi Sekian dulu makanan. video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.